yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Akan kami bacakan Warta Gereja, Minggu 16 Agustus 2020. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. 1. Pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka 1. Majelis GKJ Klaten tetap mengimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. 2. Setiap ibadah dan kegiatan gerejawi yang dilaksanakan di gereja induk dan pepandan mohon selalu menjalankan dan memperhatikan protokol kesehatan. Mohon perhatian dan maklum adanya. Ibadah HUT RI ke-75. Ibadah dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-75 akan dilaksanakan besok hari Senin 17 Agustus 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Gereja Induk dengan bahasa pengantar Indonesia. Bagi jemaat yang akan hadir dalam ibadah istimewa, dimohon tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3. Sidang terbuka. Sidang majelis terbuka akan dilaksanakan besok Rabu 26 Agustus 2020 pukul 17 bertempat di Gereja Induk. Pernikahan. Telah diberkati nikahnya di tengah ibadah, Saudara Krisadi Subo Gumilang, putra Ibu Rina Satsiwining Tias Suwarno, warga Blok 2, dengan Ratih Saraswati, warga GKJ Purwodadi, pada hari Jumat 14 Agustus 2020 di GKJ Purwodadi. 5. Atestasi. Majelis telah menerima surat pindah dari GKJW Jemaat Darmo Surabaya untuk keluarga Bapak Ibu Agus Widianto dan keluarga Bapak Ibu Putra Widi Bagas Prakoso Sinaga yang sekarang tinggal di Jalan Sultan Agung 46, Cantelan, Ketandan. 6. Persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 9 Agustus 2020, persembahan kantong biru Rp352.000. Persembahan mingguan, ibadah Klaten 1, Rp985.000, Klaten 2, Rp892.000, Klaten 3, Rp776.500.000, Pepantan Bareng Rp408.000, Pepantan Tegalyoso Rp320.000, ibadah di rumah Rp2.267.000, jumlah Rp5.648.500. Persembahan bulanan Rp10.740.000. Persembahan perjamuan kudus rumah Rp120.000. Persembahan penggalangan dana pengadaan alat rekam ibadah online. Persembahan tunai NN Semarang Rp1 juta. Jumlah persembahan. Persembahan melalui rekening BRI dari warga Blok 1 kelompok 3 Rp2 juta. Jumlah persembahan melalui rekening Rp2 juta. Total persembahan Rp3 juta. Persembahan istimewa NN ultah ke-60 dan pernikahan ke-33 dari Blok 3 kelompok B Rp930.000. NN Blok 2 kelompok 1 Rp500.000. NN Blok 1 kelompok 4 Rp300.000. NN Blok 1 kelompok 1 Rp550.000. NN (SH) Blok 2 Rp15.000. NN Rp100.000. Jumlah Rp2.295.000. Persembahan pembelian tanah dan bangunan Pepantan Bareng. Dana talangan UPK GKJ Klaten Rp50 juta. Pihak ketiga Rp60 juta. Jumlah dana talangan Rp110 juta. Janji iman warga Blok 4 Rp100.000.
warga blok 4 Rp20.000, jumlah Rp120.000. Jumlah janji iman dan persembahan Rp120.000. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi, bisa dengan amplop khusus dan kartu persembahan secara sukarela yang dimasukkan ke dalam kotak persembahan pembelian tanah Pepandan Bareng yang disediakan di depan gereja induk ataupun Pepandan atau melalui transfer via bank. BRI 0035 01 02 1329 539 atas nama Panitia Pembelian Tanah Bangunan Pepandan Bareng. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah Minggu 9 Agustus 2020. Ibadah Klaten 1, 68 orang, ibadah Klaten 2, 57 orang, ibadah Klaten 3, 63 orang, ibadah Pepandan Bareng 51 orang, ibadah Pepandan Tegalioso 37 orang, jumlah 276 orang. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat. Yang memimpin ibadah saat ini, Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo STH, menggunakan liturgi minggu yang pertama. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama mari kita awali ibadah pagi ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 281, bait yang pertama. Segala benua dan langit penuh. Marilah kita bersama memasuki ibadah pagi hari ini dengan penuh rasa syukur. Dan kita khususkan bersama-sama ibadah ini dengan pengakuan di hati. Yang demikian, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 389, bait yang pertama dan keempat. Besarlah kasih Bapakku. Di mana-mana diri
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pagi hari ini kita terima pengakuan dosa yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nyata benar dalam kehidupan kita bahwa kita belum bisa melakukan hukum kasih ini sepenuhnya. Oleh karena itu marilah kita menyesali dosa kita dengan kita pujikan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 33 baitnya yang pertama. Suaramu ku dengar. Dengan penuh rasa syukur, saudara sekalian, mari terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Oleh karena itu, kepada seluruh jemaat dimohon berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, yang pada saat ini bacaannya diambil dari kitab Yesaya 55. Ayat yang ke-7 yang demikian firman-Nya. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Serta kita terima petunjuk hidup baru yang diambil bacaannya dari surat Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 364 bait yang ketiga, berserah kepada Yesus. Di
Dengan penuh rasa bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian, mari menyatukan hati, menaikkan permohonan doa kepada Tuhan, berucap syukur serta memohon tuntunan sebelum mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersama bersatu dalam doa syafaat. Kami bersembah dan bersujud di hadirat-Mu Tuhan Allah, Sang Pencipta alam semesta, yang Maha Agung, Maha Mulia. Kami kagumi, kami hormati dalam bakti dan sembah umat-Mu melalui peribadahan hari ini yang kami selenggarakan di dalam gedung gereja maupun sanak saudara umat Tuhan yang menyelenggarakannya di rumah bersama keluarga masing-masing. Kami syukuri hari berganti hari, minggu berganti bulan, Tuhan mengaruniakan berkah kesehatan, keselamatan. Demikian pula kami masih diberikan berkah pemeliharaan rohani kami, yang dapat kami rasakan menjadi sumber kekuatan, memberi pengharapan, menghiburkan hati kami. Syukur kepadamu, Tuhan memelihara kehidupan. Tidak lupa kami juga mensyukuri berkah-berkah untuk kehidupan kami sehari-hari. Makanan, rezeki yang Engkau berikan dengan murah kepada kami, hingga kami berkecukupan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menaikkan doa permohonan syafaat kepadamu, berdoa untuk bangsa negara, diberi berkah dalam menghayati bulan kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan mengaruniakan berbagai-bagai kemudahan, kekuatan, dan pertolongan. Sentosakanlah bangsa negara kami ini melalui para pemimpin yang duduk di pemerintahan, dimampukan, diberi pertolongan, menghadapi segala pergumulan yang dihadapi oleh bangsa negara ini. Dalam berkah dan pertolongan-Mu dapat memperoleh jalan keluar. Masih dalam suasana pandemik COVID-19 yang menjadi pergumulan bangsa negara kami dan bangsa-bangsa lain, kami pun terus menyerukan doa, Tuhan hadir menolong dan menyertai kami. Dalam pertolongan Tuhan segera berlalu, bersih dari bumi pertiwi ini wabah pandemik COVID-19. Kami juga memohonkan berkah untuk kehidupan bergereja. Tetap ada semangat, roda pelayanan berputar, walau ada banyak penyesuaian dengan situasi yang ada. Namun biarlah umat bersatu hati, tetap dalam semangat bakti kepada Tuhan, memeliharakan iman mereka. Kami doakan sarana-sarana pemeliharaan iman, baik yang diselenggarakan dalam peribadahan maupun beberapa kegiatan di lingkungan blok sudah mulai berjalan, kiranya dapat menjadi sarana menghadirkan penghiburan, membawa kekuatan iman, mempererat tali persekutuan. Kami juga doakan, ya Tuhan, untuk sanak saudara kami, umat Tuhan yang belum bisa mengikuti peribadahan baik di rumah karena keadaan sakit, apalagi datang ke gedung gereja. Bagi sanak saudara kami yang dalam perawatan, kami bawa dalam doa mohon berkah kesembuhan. Kami doakan untuk Ibu Wiwi Supriyanto yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri kelepasan dari derita dan sakit, hingga dapat pulih sehat kembali. Kami berdoa untuk Ibu Endang Sabar, yang juga dalam perawatan keluarga, segala kondisi dan keberadaannya, kepada Tuhan kami mohon kemurahan, berikanlah jalan keluar, kesembuhan bagi hamba kekasih-Mu ini. Kami juga berdoa, mohon berkah untuk keluarga-keluarga yang mungkin dalam pergumulan, diberikan kekuatan sabar,
menanggung dan menghadapi setiap pergumulan yang ada, supaya segera mendapatkan jalan keluar dan tetap bertahan dalam iman, dimudahkan dalam menyelesaikan pergumulannya. Kami juga memohon berkah untuk seluruh umat-Mu dalam hidup berkeluarga. Karuniakan ketenteraman, kedamaian. Jauhkan dari perselisihan dan konflik perpecahan. Lindungilah keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini, supaya mereka hidup bahagia, hidup dalam ketenteraman, berkelimpahan rezeki, dimudahkan dalam mengupayakan segala kebutuhan hidup melalui pekerjaan yang ditekuni. Tuhan hadirkan berkah. Kami juga berdoa untuk generasi penerus anak-anak kami, baik yang masih kanak-kanak di sekolah minggu, para remaja dan kaum pemuda. Berkatilah supaya menjadi anak-anak yang luhur budi, anak-anak yang bertanggung jawab menjalani hidup, punya nilai-nilai hormat taat kepada orang tua, dijauhkan dari godaan cobaan dunia, menjaga kekudusan, menjaga iman, meluhurkan nama Tuhan, membahagiakan keluarga. Yang sedang menyelesaikan studi, Tuhan beri tuntunan, agar studi mereka diberkati berprestasi, berguna untuk meraih banyak ilmu dan banyak cita-cita yang boleh diwujudkan. Tak lupa kami juga memohon berkah seminggu mendatang, umat-Mu kembali akan beraktivitas di tengah kehidupan. Lindungilah dari yang jahat, dari sakit penyakit, dari halangan rintangan. Berkatilah supaya seluruh jemaat hidup dalam keselamatan. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami, dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus, dapat mengerti seluruh bacaan firman yang akan kami dengar, kami renungkan dan kami jalani. Bagi hamba-Mu yang Kau utus bertutur kata menguraikan sabda ini, Tuhan sertai dengan Roh Kudus hati pikiran jiwanya, dapat menghantar kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan saja. Kuasa lain yaitu roh kegelapan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, menjauh, menyingkir di antara kami. Dan kini berkat Tuhan di dalam firman kami mohon. Semua doa permohonan ini disertai yakin, percaya kami dan syukur kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba waktunya kita menerima pembacaan firman. Yang pada kesempatan pagi hari ini, saya mengambil dari bacaan Injil. Injil Matius pasal yang ke-15, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-15, ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Firman Tuhan bersabda demikian. Lalu, Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus
menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Terpujilah nama Tuhan, demikianlah sabdanya yang kudus. Berbahagialah setiap pribadi yang mau mendengar firman ini, merenungkan dan siap menjalani dalam kehidupan. Haleluya. Shalom saudara-saudara sekalian. Selalu saya katakan salam seger waras. Semua seger dan waras hari ini. Puji Tuhan. Juga saya pastikan yang hadir mengenakan masker semua ini, ya, dikenakan dengan tepat dan baik sebagai bagian dari protokol pelaksanaan ibadah langsung. Apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu rindukan dari pelaksanaan ibadah diselenggarakan di gereja? Yang paling membuat Bapak Ibu kangen itu apanya? Napa? Kebersamaan. Napa meleh? Firman Tuhan. Ya, walaupun di rumah ya bersama keluarga ya mendengar firman, tapi ada sesuatu yang rasanya diterima spesial kalau itu dilaksanakan di gereja. Semoga terobati segala kerinduan-kerinduan yang Bapak Ibu bayangkan selama berbulan-bulan tidak dapat menyelenggarakan, dan kita sudah melaksanakannya kembali. Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan, yang rasanya tidak afdol kalau tidak meneriakkan pakai kemerdekaan. Tapi saya tahan, saya teriakkan besok saja ya, pas ibadah istimewa HUT tanggal 17. Tapi sudah saya bocori bahwa besok kita akan meneriakkan. Ya. Kita sudah menginjak 75 tahun dalam kehidupan bangsa negara yang dikaruniai kemerdekaan. Kita syukuri, walaupun menjadi bangsa yang merdeka tanggung jawabnya tidak ringan. Walaupun godaannya tidak hilang. Walaupun penjajah sudah tidak ada, tapi terkadang masih ada nilai-nilai ketidakmerdekaan yang kita saksikan di tengah masyarakat bangsa negara ini. Mungkin dalam hukum, mungkin dalam hak asasi, rasa kemanusiaan, mungkin dalam hal kesejahteraan dan sebagainya. Masih ada hal yang perlu diperjuangkan karena masih dalam keprihatinan. Tidak mengapa, itu bagian atau ritme bertumbuh menjadi sebuah bangsa yang besar. Hari ini tema kita dari sebuah bacaan Injil Matius. Satu bacaan yang agak sedikit unik, di mana kita melihat ada peristiwa dramatis, saudara. Tuhan Yesus dimintai tolong oleh seorang perempuan Kanaan, di mana berseru-seru minta pertolongan kesembuhan untuk anak perempuan itu. Perempuan itu punya anak, di mana anaknya sakit yang tidak wajar, kemungkinan kerasukan. Tertulis ya di dalam ayat yang ke-22 tadi. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yang saya sebut agak sedikit unik, Tuhan Yesus dimintai pertolongan. Dengan kesungguhan, seorang ibu ini memintakan kesembuhan kepada Yesus. Tapi dalam bacaan tadi, apa respon Tuhan Yesus? Pertama-tama, langsung dengan penuh gerapiak sama anak, nanggapi perempuan itu? Tidak. Inilah keunikan dari bacaan yang kita terima. Bukan tanpa maksud. Dan cerita itu tidak berakhir hanya kepada ketika Tuhan Yesus tidak memperhatikan secara spontan. Kisah itu tidak berhenti di situ. Sampai-sampai keunikan itu diteguhkan dengan para murid. Menghampiri datang kepada Yesus. Orang Jawa bilang mungkin GG. "Gusti, mbok enggal diladosi. Tuhan, udahlah segera dilayani. Perempuan ini mengganggu kami."
Kemana kita pergi, dia ikut dan terus berseru-seru. Minta tolong, minta tolong, minta tolong. Beri aku kemurahan, beri aku kemurahan. Apa respon Yesus ketika murid-muridnya datang meminta segera Tuhan Yesus menolong perempuan itu? Yesus menolong? Yesus langsung menolong? Masih tertulis tidak. Bahkan Yesus berpijak kepada prinsip dogmatis bahwa dia hanya akan berkarya kepada umat pilihan. Umat yang dipilih Allah, yang dibangun menjadi satu bangsa besar namanya bangsa Israel. Yesus hanya akan mau berkarya. Itu ditegaskan dalam tulisan tersebut. Sampai di situ kisah itu berhenti? Tidak. Untung tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, wong Klaten ora keduman berkahi Allah. Ya. Wong Tonggalan udu tedak turune bangsa Israel ora keduman sih rahmate Gusti. Ya. Ternyata itu semua saudaraku dipakai, disaranai Tuhan untuk membuka eksklusif iman umat pilihan, untuk meyakinkan bahwa anugerah dan kasih Allah itu berlaku universal. Di mana nilai dogmatis yang tadi Yesus pijak untuk menguji dan membuka pintu keselamatan dan kasih Allah itu bukan karena sekedar keturunan umat pilihan. Di ayat 28 yang mendatangkan keselamatan, ketika Yesus melihat iman. Saat seorang pribadi, apapun suku bangsanya, berapapun besar pergumulan, sekelam apapun dosa dalam kehidupan, kalau di situ disertai iman, seperti seorang wanita Kanaan ini, yang jelas-jelas sudah ditolak, yang jelas-jelas sudah tidak masuk dalam kriteria mendapatkan pertolongan, tapi terus membuktikan, menyatakan bahwa dia yakin Yesuslah pertolongan hidupnya. Saat itu terbaca, disitulah pintu anugerah itu berbicara universal. Kagem sedaya tiyang ingkang pracaya. Kasih Allah menyelamatkan orang, membebaskan belenggu dosa, belenggu kegelapan, belenggu sakit penyakit, untuk semua orang yang percaya. Plong. Keselamatan bukan eksklusif untuk segolongan, tapi keselamatan itu dikaruniakan kepada semua yang mau percaya. Disinilah penghayatan kasih Allah. Bahwa kasih itu besar, kasih itu agung, kasih itu harus diupayakan. Sekalipun kasih itu bernilai anugerah, mudah dan murah, tapi tidak boleh diterima dan ditanggapi dengan cara murahan. Harus ada sikap mengupayakan, menunjukkan kesungguhan, menggapai dengan perjuangan untuk mendapatkan dan menghayati kasih Allah yang penuh anugerah. Bapak Ibu, syukur kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu percaya dan menjadi umat Kristen, umat yang percaya kepada Kristus, hal menerima kasih Allah itu berlaku setiap saat dan waktu di mana Bapak Ibu datang bersekutu kepada Tuhan. Dalam ibadah selalu Bapak Ibu menerima kasih karunia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Kapan itu saudara terima? Setiap Bapak Ibu bersikap ibadah. Allah dalam segala rahmat-Nya bersama Sang Putra menyatakan kasih karunia Bapa dan kasih karunia Putra ada dalam hidup orang-orang yang beribadah kepadanya. Baik ibadah komunal berlaku bersama-sama maupun saat Bapak Ibu beribadah pribadi di rumah, kasih karunia Allah
dan kasih karunia Yesus Kristus ada dalam hidup saudara. Belajar dari bacaan tadi, perempuan Kanaan akhirnya beroleh kemurahan Tuhan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang terakhir, jangan mudah melihat, menyaksikan peristiwa kehidupan itu sebagai sebuah beban. Tapi jalani, laksanakan dan hadapi peristiwa kehidupan itu sebagai sarana memperbesar kita bisa memaknai akan kasih Tuhan yang bekerja dalam kehidupan. Wanita Kanaan tidak langsung memperoleh pintu, tidak langsung menerima tanggapan, supaya melalui peristiwa yang dihadapinya bergumul dengan kesehatan atau kesembuhan anaknya tadi, wanita itu semakin menghargai betapa besar kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi perjuangan, keadaan sulit dalam kehidupan, itu bukan karena Tuhan tidak sedang mengasihi saudara. Itu semua diizinkan menjadi bagian untuk saudara semakin merasakan bahwa Tuhan itu besar kasih-Nya kepada saudara. Ketika saudara akan mencapai sesuatu, ketika saudara akan memperoleh sesuatu, tidak diperoleh dengan cara yang mudah, itu bukan karena kasih Allah tidak ada pada saudara. Tapi kesulitan-kesulitan, kendala-kendala, pergumulan dan perjuangan yang saudara lakukan untuk menggugah kesadaran saudara, ketika nanti yang saudara inginkan itu tercapai, saudara mencapainya, menerimanya dengan rasa syukur yang luar biasa. Merasakan campur tangan dan pertolongan Tuhan di sana melalui pergumulan-pergumulan yang ada. Mengasah hati dan jiwa kita untuk semakin lebih besar merasakan kasih-Nya. Itu gambaran potret sikap Yesus yang semula seolah-olah menolak, tidak memperhatikan, tidak ada pertolongan, bukan sebagai sikap final, tapi itu sebagai alat perantara, menghantar murid-murid termasuk saudara dan saya hari ini untuk bisa memahami bahwa menerima kasih Allah yang agung itu tidak serta-merta, tapi membutuhkan tanggapan jiwa, respon dan usaha yang penuh kesungguhan, keyakinan, dan juga ketaatan. Semakin rasakan kasih Allah, hayati dalam seluruh sendi dan peristiwa kehidupan. Walau harus saudara melewati tantangan, saudara melewati pergumulan, Allah tidak sedang sepi dari mengasihi saudara. Tetapi melalui tantangan, melalui pergumulan, Allah sedang mengupayakan bangkitnya di dalam hati saudara, semangat, iman, ketaatan, sehingga ketika saudara memperoleh apa yang saudara minta kepada Tuhan, saudara akan menerima dengan hormat, menerima dengan rasa syukur yang penuh kesungguhan. Hayatilah rencana kasih Allah melalui setiap peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi dalam kehidupan saudara masing-masing. Tuhan Yesus dan Allah Bapa mengasihi saudara semua. Amin. Mari bersaat teduh dalam keheningan hati menghayati isi firman ini. Bersaat teduh pribadi. Dilanjutkan dengan doa menanggapi firman. Kami menerima kasih-Mu tak berkesudahan. Walau untuk dapat menghayati, untuk dapat merasakan, sesekali langkah kami dibawa kepada gurun pencobaan, gurun godaan, sehingga menantang pengharapan, mengasah dan mengokohkan iman, hingga pada akhirnya kami pun beroleh yang kami minta, yang kami mohon kepada Tuhan. Ajarkan kepada kami
memiliki sikap hati yang penuh yakin, mempercayakan seluruh pergumulan hidup kepada Tuhan Yesus, sehingga pada akhirnya kami pun beroleh kasih karunia-Mu yang besar itu. Ajar kami senantiasa bersyukur ketika menerima kemurahan, jawaban doa, pertolongan, dan segala bentuk pemeliharaan Tuhan. Supaya dengan demikian kehidupan umat-Mu senantiasa di dalam kasih Allah. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang abadi. Di dalam nama Yesus firman ini kami renungkan. Amin. Mengaturkan persembahan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita pada pagi hari ini untuk mengucap syukur. Kita kumpulkan persembahan pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita kumpulkan persembahan, kita terima ayat sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini yang diambil dari Yesaya 12 ayat 4 dan 5 yang demikian firman-Nya. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah bahwa namanya tinggi, luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Bapak Ibu, untuk mengiringi persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 289, baitnya yang ketiga dan yang keempat. Tuhan Pencipta Semesta. Bapak Ibu, kita aja bangkit berdiri, marilah persembahan ini kita bawa dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, kembali kami menghampiri tahta-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau senantiasa memberkati kami, baik itu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memampukan kami untuk dapat menghayati rencana dan kasih Allah yang begitu baik dan mulia untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menerima, terlebih-lebih melakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kalau pagi ini kami telah menerima berkat-Mu, berupa firman-Mu yang begitu indah. Dan pagi ini juga Tuhan, Engkau berikan waktu untuk mengucap syukur. Kami kumpulkan persembahan pada pagi hari ini Tuhan, berupa uang, benda mati, yang tidak seberapa besarnya persembahan ini yang telah kami kumpulkan, dibanding berkat-berkat Tuhan yang mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan,
terimalah persembahan kami ini dan sucikanlah persembahan ini. Terlebih-lebih Tuhan berkati persembahan kami ini. Kami juga mengumpulkan persembahan-persembahan yang lainnya Tuhan, persembahan ucap syukur kami, persembahan perpuluhan kami, persembahan bulanan kami, dan persembahan perpuluhan kami. Tuhan, ini untuk Tuhan dan untuk kemuliaan dan untuk keluhuran nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati, biarlah persembahan-persembahan kami ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami berjemaat. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mempersembahkan tubuh, jiwa, dan raga kami sebagai persembahan yang hidup untuk kehidupan kami, terlebih-lebih untuk kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami masih mohon pimpinan, tuntunan Tuhan di dalam perjalanan kami. Sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat dan sehat. Dan untuk kehidupan kami selanjutnya, kami hanya dapat berserah kepada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucap iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama menaikkan pujian penutup ibadah ini, Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan, bait yang pertama. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, tunduklah dalam hormat dan taat, kini terimalah pengutusan dan berkat. Pulanglah, senantiasa hayati peristiwa kehidupan sebagai cara Tuhan untuk menyatakan kasih
kasih-Nya yang besar dalam naungan berkah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.